Pengamat mengatakan bahwa keberlanjutan IKN selama ini ya di Kaltim tidak banyak uang yang bisa diinvestasikan. Kabarnya kemarin kalau kita amati begitu kan tinggal 17 triliun dari sisa anggaran APBN. Makanya kalau saya pribadi 17 triliun itu dengan kondisi IKN yang selama ini begitu kan ya yang dianggap masih belum 100%, saya kira itu masih belum cukup begitu. Ya, seorang Jokowi janji ini ada investor, antri dan sebagainya. Ya, semuanya pembangunan IKN tidak akan terbebani pada APBN, tapi pada kenyataannya sekarang siapa yang berbohong begitu kan? Makanya banyak pengamat yang mengatakan wah gimana ya. Dan bahkan ada salah satu video yang cukup menarik ya yang saya amati, terus kemudian mereka dalam situasi dan kondisi di jalan itu di dekat IKN ya nampaknya agak ada lumpur dan sebagainya. Mari kita saksikan terlebih dahulu seperti ini. Oke, kawan-kawan sahabat semua ya, ini menuju ke daerah IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Ini sekilo sebelum pusat kota IKN ya, teman-teman. Ini jalan porosnya ya, teman-teman, jalan utama atau jalan poros, jalan antar provinsi, yaitu dari Penajam Pasir Utara ke kilometer 38 Samboja ya, teman-teman ya, Samboja. Kutai, daerah Kutai masuk Kutai ini kita akan pastikan melewati. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk di perjalanan seperti ini sudah kelihatan lumpur dan debu becek sekali. Karena dalam fase proyek pembangunan atau masih masa pembangunan ya, kawan-kawan ya. Kalau melewati jalur ini untuk menuju ke Samarinda ya teman-teman, usahakan hati-hati karena kondisi jalannya pada saat hujan seperti ini sangat licin sekali. Nah, info buat teman-teman yang ingin cari lowongan pekerjaan di sini silahkan saja datang langsung ke IKN-nya teman-teman ya. Langsung datang ke IKN. Di sana silahkan tanya-tanya sendiri. Insya Allah ada lowongan pekerjaan karena proyek ini membutuhkan pekerjaan yang sangat banyak sekali ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita mulai memasuki kawasan pengelolaan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini jalur utama, karena kita mau memvideokan yang di dalam lokasinya ya teman-teman, tetapi kita nggak punya izin ya, nggak punya izin, kita nggak boleh memvideokan sembarangan ya kondisi di dalam dari proyek pembangunan IKN ini. Karena memang ada spanduk dan aturannya di pinggir jalan. Nah ini teman-teman lihat di gunung yang ini, di samping ini sudah kiri kanannya ada pembangunan ya, baru dibuka semua pembangunan. Tidak seperti yang teman-teman lihat di video ya. Video hanya animasi atau sketsanya saja. Ini semua baru tahap pembangunan sekitar 30% ya teman-teman ya. Nah 30% teman-teman bisa lihat proyek ini baru berjalan ya. Belum sampai 40%. Tetapi untuk yang kita masuk dan kita lihat di dalam ya untuk lapangan upacara 17-an Agustus nanti sudah siap dan ada taman-taman sedikit dan istana kepresidenannya sebenarnya itu di dalamnya belum siap teman-teman ya. Masih kondisinya ya seperti itu teman-teman bisa tahu sendiri kondisinya belum 100% bisa ditempati. Kalau Jokowi mau berkantor di sini ya silakan berkantor dan mandi air lumpur ya. Hahaha. Nah ini teman-teman kita off dulu, stop dulu di sini karena ada salah satu mobil yang nggak mampu nanjak di sana yaitu jenis mobil angkutan atau pick up ya kawan-kawan ya. Nah jadi kita tunggu dulu biasa karena kita sesama pengendara kita akan tahu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya kondisinya seperti ini baru. Belum ada dipasang dinding atau dinding kaca. Memang bangunan ini sangat mantap sekali dan strategis kalau memang ya. Jadi kalau ada uangnya ya teman-teman. Mungkin kalau dilanjut oleh Pak Prabowo. Mungkin ya bisalah kita lihat kemegahannya. Tetapi kalau tidak dilanjut ya wassalam ya. Jadi proyek mangkrak ya teman-teman. Oke, nah ini kita lihat ya kawan-kawannya. Ini kita berada di lokasi di daerah IKN Nusantara ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman ini di jalan poros utama, jalan antar provinsi dari Penajam ke Samboja atau kilometer 38 ya teman-teman. Nah ini kondisi jalannya berlumpur di depan IKN ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya.
Ini kalau kondisi seperti ini jalan sangat licin sekali. Jika menggunakan mobil jangan terlalu laju karena bisa tergelincir, bisa menghantam ke mobil yang lain ya kawan-kawan. Teman-teman bisa lihat kondisi pembangunannya baru dimulai semua sebenarnya. Tapi yang kita lihat biasanya di YouTube atau di TV ya teman-teman, kita lihat kondisi pembangunannya sudah selesai semua, kelihatan bagus dan indah ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak boleh mengambil video menggunakan drone tanpa izin ya teman-teman. Makanya kita bisa lihat dari atas ya teman-teman, karena lokasi ini sudah dijaga, makanya yang menggunakan video drone teman-teman bisa lihat di YouTube maupun di TV-TV, videonya cuma satu jenis saja teman-teman. Tidak banyak jenis video. Nah, itu karena ada yang disembunyikan dari pembangunan ini. Ini kita membuat video real saja karena kita tidak dapat endosan atau duit segala macam. Karena masyarakat mungkin ingin tahu, melihat kondisi sebenarnya yang ada di IKN ini. Mungkin yang di luaran sana percaya dengan video-video, apalagi pendukung sebelah ya, yang sangat bangga ya. Kita sebenarnya patut bangga dengan pembangunan ini, tetapi ya berbicaralah sesuai fakta begitu ya di kondisi ke lokasi, jangan mengada-ngada. Jangan membuat video yang istilahnya seperti wow, seperti itu. Sepertinya awal-awal kita ini dibohongi, semuanya dibohongi. Tetapi faktanya di lokasi, jalan utama antar provinsinya aja seperti ini teman-teman. Yang dulu memang saat dulu ini jalan ini semuanya hutan ya. Hutan semua dulu malah lebih bagus walaupun banyak lubang. Tapi sekarang lumpurnya luar biasa. Ini kalau musim panas debunya luar biasa. Karena kita sering melewati jalan ini ya teman-teman. Kita tahu pembangunan ini. Ada yang mengatakan kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Nggak usahlah kita ngomong seperti itu. Karena kita memang asli orang sini. Orang Dayak Pasir ya kita ya. Nah, orang Dayak sendiri. Kita tahu. Kalau yang di luar sana, orang Kalimantan Barat sana, orang Dayak. Tapi dia tahu. Mungkin dia tidak pernah juga datang ke IKN ini. Dan tidak melihat langsung secara langsung. Nah, ini pemotor yang di depan kita ini aja ya. Dia tidak bisa laju. Kalau laju langsung terjatuh. Karena jalan ini sangat licin sekali. Ini memang di bawahnya adalah cor-coran atau betonisasi ya. Tetapi jalannya sangat licin sekali ya. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat kondisinya seperti ini. Ini kita ambil video dari luaran saja. Karena kita tidak bisa ngambil video dari dalam tanpa ada settingan dulu ya. Kita harus ada izin dari pengelola. Itu pun kita mengambil videonya sudah disetting, sudah disediakan oleh mereka. Kita harus mengambil video yang di mana seperti itu. Tidak boleh kita mengambil sembarang video di sini karena memang ada spanduk atau pelangnya mengambil sembarang video. Karena kita ini mengambil video di posisi di jalan utama, makanya kita berani teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman lihat di video-video YouTube yang seperti memperlihatkan IKN, dia tidak memvideokan ya. Begitulah, tidak memvideokan secara detail. Ya, banyak yang disembunyikan seperti itu dari pembangunan ini. Nah, memang ya biasalah ada oposisi yang selalu mereka takuti akan membaca tentang pembangunan ini. Pembangunan ini sekitar ya nggak sampai 50% ya, sekitar 30% saja. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nanti kita akan videokan lagi sekitar 1 bulan kemudian. Itulah tadi ya yang kemudian direkam oleh para netizen begitu kan. Tetapi yang saya baca di sini bahwa ini pembangunan ibu kota negara di IKN di Kalimantan Timur dinilai tidak akan berjalan dengan maksimal selepas berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya. Mereka ya saya kira ini apakah jadi mangkrak atau bagaimana begitu, tapi yang jelas bagi kami kalau ini mangkrak sama dengan hambalang kedua mereka ya, dan bahkan hal ini tidak terlepas dari ketersediaan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan saat ini. Kita lihat saja pembangunannya begitu kan ya, pembangunan ya ini kan masih belum, katanya sudah 58% ya. Tapi masih dalam situasi seperti itu agak jauh begitu kan ya. Selain itu juga katanya pembangunan IKN pemerintah presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dinilai tidak akan berjalan dengan maksimal. Di kepemimpinan seorang Prabowo ya nanti lebih mementingkan makan siang gratis dibandingkan dengan
membangun IKN, bisa saja seperti itu begitu kan. Maka dengan beberapa data dan asumsi yang ada, bukan tidak mungkin IKN akan menjadi mangkrak. Bahkan menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development ya Economics and Finance ya, secara politik Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN. Namun bila dilihat secara realistis, uang yang cukup untuk membangunnya itu juga tidak ada. Diketahui Prabowo pernah mengungkapkan bahwa ia akan menganggarkan 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun untuk pembangunan IKN saja. Bayangkan, ya di kepemimpinan seorang Prabowo saja begitu kan ya dianggarkan 16 triliun bahkan 17 triliun. Artinya apa? Artinya IKN bisa saja mangkrak begitu kan. Dan bahkan wakil dari ketua IKN ingin menambah lagi masalah anggaran ini menjadi 27 kalau nggak salah begitu, 27 triliun dan sebagainya. Saya kira ini yang akan menjadi kebingungan dari seorang Jokowi begitu. IKN kalau mangkrak ya jelas seorang presiden akan gagal di situ begitu. Apalagi ada intervensi sana sini begitu kan ya. PDP tidak tinggal diam masalah soal masalah soal politik begitu. Makanya saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi terhadap IKN ini menurut saya pribadi adalah proyek ambisius ya. Proyek ambisius yang kemudian masyarakat menurut saya pribadi ya tidak masuk dah dalam kampanye itu begitu. Eko memprediksi anggaran 16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan ya infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif. Ia pun menduga bahwa pembangunan IKN nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya diberi anggaran seadanya karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan oleh pemerintah. Lah, kalau dianggarkan hanya begitu saja begitu, bagaimana untuk menempatkan di situ? Apakah seorang Prabowo di situ masih tetap di Jakarta? Apakah di IKN? Karena seorang presiden itu harus berada di istana, ya masa berada di Jakarta? Di Jakarta itu ya sudah dicabut mereka begitu kan ya, hak sebagai ibu kota di situ sudah dicabut. Artinya apa? Artinya kalau ini tidak ya pindah ke IKN, ini kan sia-sia begitu. Buat apa IKN dibangun di situ? Ya lama-lama kalau agak ada orang menempatkan di situ ya bisa saja mangkrak begitu kan. Ini sangat-sangat menurut saya pribadi tempatin aja. Ini kan IKN sudah mau jadi begitu kan ya, buang-buang anggaran aja. Buat apa? Siapa yang mau nempatin di situ? Seorang Jokowi, seorang Gibran. Ya ini gimana begitu kan. Artinya bahwa kalau seorang Prabowo nantinya tidak bisa berlabuh ke sana, jelas ya ibu kota nanti ya bisa saja dibatalkan begitu kan ya, bisa saja karena menjadi anggaran yang begitu fantastis. Sedangkan janji-janji seorang Prabowo banyak, makan siang gratis ya, beasiswa gratis, membangun 1 juta rumah mulai dari desa, kota, pesisir dan sebagainya begitu kan ya. Ya gimana begitu, saya hanya tertawa melihat persoalan-persoalan politik sekarang ini begitu kan ya, karena persoalan politik itu juga ngaruh begitu kepada pembangunan IKN ya. Banyak yang kritikan sekarang ini, tapi ya kita lihat saja nanti apakah kritikan itu benar-benar benar atau memang ya hanya sensasi dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.